Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari subnetting ya. Apakah subnetting itu? Ya. Subnetting itu adalah suatu cara, suatu metode untuk mengatur jumlah besar kecilnya IP host ataupun network ya, network ID ataupun host ID. Oke. Ya. Sekarang kita akan mempelajari subnetting ini. Kemudian kita terapkan langsung di sebuah mikrotik ya. Saya di sini menggunakan router OS, kemudian saya remote menggunakan Windows. Bagaimana cara melakukan instalasi ini? Di video sebelumnya sudah saya bahas. Kemudian saya sudah menyiapkan materi-materi pendukung. Ini adalah tabel subnetting ya, tabel subnetting. Saya rasa tabel ini cukup mumpuni ya untuk membantu mendongkrak pemahaman kita. Oke, kemudian juga sudah saya siapkan Excelnya di sini. Jadi materi-materi ini seperti PDF ini, Excel ini, dan juga video maksud saya juga router OS ini, harapannya mampu memberikan tingkat pemahaman kepada kita semua. Oke, seperti itu. Baik, langsung saja kita coba ya. Kita akan mempelajari sebuah subnetting. Saya akan tampilkan Excel terlebih dahulu. Oke. Untuk subnetting kita sudah pernah tahu mungkin ya bahwa subnet mask itu ya biasanya ditulis dengan 255.255.255.0 misalnya ya. Oke, biasanya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini kan subnet mask ya. Kalau kita ingin melihat subnet mask di sebuah komputer, bisa kita juga cek di sini IP config ya. Ini adalah subnet masknya. Oke. Nah, subnet mask ini adalah bilangan desimal. Oke, sama seperti ini ya. Oke. Ini adalah bilangan desimal. Kemudian bilangan desimal ini kalau kita binirkan ya, 255 ini kalau kita binirkan, dia akan menjadi bilangan biner satu-satu sebanyak 8. Oke. Jadi kalau kita coba menggunakan kalkulator ya, untuk merubah tampilan kalkulator seperti ini bisa kita rubah di sini. Ini adalah tampilan kalkulator standar. Kalau kita rubah ke programmer ya. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi misalnya kita ingin mengetikkan atau mengkonversi ini bilangan desimal, kita arahkan dulu ini, diklik terlebih dahulu. Oke, ini sudah posisi di desimal 255. Kalau kita lihat binernya ya satu-satu sebanyak 8. Oke. Ya, paham di sini ya? Oke. Jadi ini ada 8 bit ya, ada 8 bit ya, seperti ini. Ada 8 bit. Kemudian saya ratakan tengah saja ya, biar enak dilihat. Oke, enak dipandang, enak dilihat ya. Oke, seperti ini. 8 bit. Kemudian ini pun juga 8 bit ya. Ini pun juga 8 bit. Oke. Yang ini 0 ya. Jadi ini berarti 0 ya. 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya. Saya buat tulis nggak bisa ya. Nanti saya kasih apostro aja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, pas. Ya, seperti ini. Oke. Jadi ini bit satunya sekarang jumlahnya adalah 24 ya. Bit satunya 24. Kenapa ini nggak dihitung kan 0 ya? Jadi kita menghitung jumlah bitnya. Jadi di sini ada 24 bit ya, seperti ini. Sehingga 24 bit ini biasa kita tulis menggunakan kita tulis dengan /24 seperti ini ya. Jadi itu asal usulnya penulisan ini ya. /32, 31, 24 dan seterusnya. Ya, untuk saat ini kita contohkan menggunakan /24 yang ini ya. Oke, yang ini. Oke. Ya, paham ya? Seperti ini ya kira-kira ya. Oke. Nah, sekarang akan kita pelajari bagaimana sih kalau menentukan jumlah host ya, kemudian IP networknya, IP broadcastnya dan seterusnya. Ya, sebenarnya dalam masalah IP ini
Ya, bukan kunci ya. Menurut saya trik yang paling mudah dan paling gampang dikuasai. Ini versi saya ya. Mungkin teman-teman punya versi yang lain. Untuk menentukan berapa sih jumlah networknya, berapa sih IP hostnya, ya itu caranya adalah seperti ini. Jadi langkah yang pertama adalah kita harus memahami terlebih dahulu ya angka-angka ini. Ya, harus kita tahu ya. Oke. Kemudian ini slash 24 ya. Eh kita juga harus tahu slash 24 itu asalnya dari mana. Contohnya dari sini. Kemudian misal kita ingin slash berapa misalnya. Slash 25 ya. Oke, slash 25 ini. 128 ini dari mana ya. Asal usulnya 28 ini dari mana, maka kita harus tahu ini. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadikan slash 25 ini ya. Misalnya ingin kita rubah menjadi slash slash 25 seperti ini. Maka langkahnya adalah muncul apa ini? Oke, langkahnya adalah di sini harus kita tambahkan bit 1. Ini kan sudah 24 jumlahnya. Ya. Maka di sini kita tambahkan 1. Seperti ini, ya. Sehingga jumlah bitnya di sini ada 1 bit ya. Di sini ada 1 bit sekarang. Berarti jumlahnya dari ini semuanya adalah 25 ya. Jadi asal usulnya itu dari situ. Oke, sekarang ini sudah slash 25. Seperti ini. Ya, kemudian jika slash 24 subnet masknya kan seperti ini. Lantas kalau slash 25 subnet masknya berapa? Nah, subnet masknya adalah ini. Ini kan bilangan biner ya, maka ini kita konversi ke bilangan desimal. Oke. Langkahnya bagi yang ingin cara cepat boleh menggunakan ini kalkulator ya. Untuk saat ini saya akan gunakan kalkulator saja. Untuk oret-oretannya nanti bisa dilihat di video saya yang lain, sudah pernah saya jabarkan. Oke. Sekarang saya arahkan ke, berarti saya kosongkan terlebih dahulu. Kemudian saya arahkan ke biner ya ini. Biner. Ya ini ya. Biner. Kemudian ini saya copy ya. Saya copy. Oke. Saya copy kemudian saya paste di sini ya. Oke, ini ya. Nah, berapa kira-kira? 128. Jadi itu ya. Atau kalau kita ingin menghitung manual, itu sebenarnya kan pangkat ya. Perpangkatan ya. Oke, sepertinya saya pernah buat PowerPoint-nya ya. Saya lihat terlebih dahulu. Oke, ini ya. Jadi bisa kita lihat di sini bagaimana caranya mengkonversi bilangan ini supaya ini ketemu ya, saya copy aja ini, saya taruh di sini ya. Ini tadi yang ini jadi 255, terus kira-kira di sini jadi berapa ya? Kira-kira di sini jadi berapa? Jadi caranya adalah ini ya. Angka 100 ini itu adalah 2 pangkat 0 ya. Jadi 0 yang terakhir ini, kalau kita di sini contohnya kita menggunakan angka 1 nih ya. Jadi di sini kita menggunakan angka 1 ini. Berarti nanti begini ya ceritanya ya. Di sini adalah 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 ya. Seperti ini berarti ya. Oke. Kita perhatikan di sini. Excelnya saya tampilkannya. Oke, begini ya. Cara menghitungnya adalah, jadi 0 ini karena 01 ini kan bilangan biner. Sedangkan bilangan biner itu basisnya basis 2 ya, basis 2. Kenapa disebut basis 2?
Karena hanya ada dua bilangan, yaitu 1 dan 0. Oke. Karena dia basis 2, berarti pangkatnya menggunakan 2. Jadi startnya dari 0, 2 pangkat 0. Ya, jadi 0 ini dikali 2 pangkat 0. Ya. Kemudian 0 yang kedua pun juga dikali 2 pangkat 1. Oke. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Ya, 1. 1 kali 0, 0 ya. 2 pangkat 1, 2. 2 kali 0, 0. 2 pangkat 2, 4 ya, 4. 4 kali 0, 0. Terus ini ya. Oke, 0 semua kan karena dikalikan 0. Begitupun juga dengan yang di sini ya. 2 pangkat 6 itu 64. 64 kali 0, 0. Jadi di sini 0 ya. Oke, begini ya. Oke, begini. Terus, nah sekarang 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu adalah 128. 128 kali 1 sama dengan 128. Oke. Sehingga kita total ini 128 tambah 0 tambah 0 tambah 0 maka ketemu 128. Jadi di sini adalah 128. Gitu ya caranya. Ya. Jadi sangat mudah sekali. Misalnya kita ganti nih slash 26 ya. Kita coba ganti slash 26 ya. Oke, kita ganti slash 26. Sekarang ini kita rapikan aja ya. Nggak enak kalau nggak dirapikan ya. Oke, ini. Oke, kita lanjut. Ya, sorry ya. Kalau videonya lama gara-gara saya menata ini, supaya tampilannya enak saja. Oke, sekarang slash 26. Oke, slash 26. Berarti kalau slash 26 ya, ini 8, 8, 8, 24 ya. Ini 24 tambah 1 masih 25. Berarti kurang 2 di sini. Nanti kita tambahkan di sini ya. Tambahkan 1 lagi begini. Nah, begini. Ya. Kira-kira di sini berapa? Ya, begitu ya. Kira-kira di sini berapa? Oke. Jadi, tinggal kita kembali lagi ke sini. Ya. Berarti di sini adalah 1 ya. 1. Oke. Berarti 2 pangkat 6 itu adalah 64. Berarti di sini ya. Oke. 64. 64. Sehingga 128 tambah 64 itu adalah berapa? 4 tambah 8 12 ya. 2 tulis 2 simpan 1. 1 tambah 2 3 tambah 6 9. 9 berarti 192. Ya, berarti 192. Berarti di sini adalah 192. Oke. Begini ya. Jadi itu caranya. Terus ini gampang saja ini ya. Ini adalah perpangkatan kan 2 pangkat 0 1. Setelah itu kalau kita pingin mudahnya 1 tambah 1 2. Jadi 2 kan 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 8. 8 tambah 8 16. 16 tambah 16 32. 32 32 64. 64 tambah 64 18. Gitu ya. Oke, jadi sangat mudah. Oke. Sekarang coba kita yang sudah kita lakukan ini ya, kita cocokkan dengan PDF kita ya. Kita cocokkan dengan PDF kita. Oke. Ya, kita cocokkan. Kita tadi slash 24 ya, ini slash 24. Ya, lihat slash 24 di sini. Ya, ini 2550 sudah tadi ya. Yang slash 26 ini kita lihat slash 26. Nah, ini ya. 192. Oke, 192. Ya, 192. Gitu ya. Oke. Kira-kira mudah kan dipahami? Oke. Nah, sekarang setelah basic ini kita kuasai, jadi cara menentukan host itu, IP hostnya itu berapa, gampang ya. Jadi kita kuncinya adalah kita menentukan blok subnet ya. Blok subnet. Jarak antar subnet, jarak antar bagian. Subnet itu bagian ya, atau jarak antar network. Oke. Contoh misalnya slash 24 nih. Slash 24 ini ya. Oke, slash 24. Oke, slash 24 ya. Karena ini slash 24 ini kelas C ya. Jadi dia networknya 3 oktet pertama ya. Oktet pertama, oktet itu apa? Di video sebelumnya bisa dilihat. Jadi ini adalah oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga. Oktet pertama sampai ketiga ini adalah network semua, sehingga kita untuk ini tidak bisa dirubah. Sehingga yang bisa dirubah adalah yang terakhir, ini host ya. Sehingga kita bermainnya di sini, di host terakhir. Oke, berarti kita baca host yang terakhir.
tadi berapa? Slash 24 ya tadi ya. Oke, slash 24-nya adalah 0 di sini kan? Ya, 0. Oke, 0. Slash 24 nih. Oh, saya tulis aja di sini slash 24. Oke. Blok subnetnya adalah 0 ya. Blok subnetnya adalah 0. Sorry, ini kita pindah aja di sini. Ya, begini ya. Blok subnetnya adalah 0. Ini rata tengah aja deh. Oke. Berarti ini CIDR-nya ya. CIDR. CIDR itu classless interdomain routing. Oke. Sedangkan range IP itu dimulai dari 0 sampai dengan 255. Oke, berarti dia jumlah angkanya itu ada 256 ya, start dari 0 sampai 256 ya. 256. Oke. Nah, berapa sih blok subnetnya ya? Blok subnetnya sama dengan blok subnetnya sama dengan berapa? 256 ya, ini 256 ini dikurangi 0 ya. 256 dikurangi 0 sama dengan berapa? 256 ya. Oke. Nah, 256 ini menjadi patokan kita ya, jadi rumus. Jadi caranya adalah seperti apa? Kan ketemu nih 256. Jadi kita langsung aja dari 0 karena IP startnya dari 0 kan. Kita 0 kemudian tambah 2, tambahkan ini, tambah 0 tambah 256 berapa? 256 seperti ini. Oke. Sudah ini. Karena batas maksimalnya IP kan 255. Oke, setelah ini kita buat kotak ini ya. Kita buat kotak seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, sekarang setelah seperti ini kita tentukan batas bawah. Berarti batas bawah di sini ini adalah di bawahnya ini. Berarti 255 seperti ini. Oke. Nah, sekarang di sini isinya 1, 2, 3 sampai di sini berapa? 2, 5, 4. Oke. Yang di kotak pertama ini sama ini ya. Yang ini adalah IP network ya, IP network. Oke, begini. Sedangkan ini adalah IP broadcast. IP broadcast. Sedangkan ini ya, antara network dan broadcast ini adalah disebut dengan IP host ya, disebut dengan IP host ya. Di sini adalah IP host. Host ya. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah IP host. Berarti bisa kita simpulkan bahwa slash 24 ini ya, slash 24 ini jumlah IP hostnya adalah sebanyak 254. IP networknya adalah titik 0, broadcastnya 255. Berarti dia ada berapa network ya? Ada berapa network untuk ini? Untuk slash 24 ada satu network ya, ini hanya ini saja. Oke, jadi misalnya kita punya IP 192.168.1.9 misalnya ya, titik 9/24 ya, maka dia IP networknya adalah 192 ya, saya copy di sini. IP networknya adalah 192.168.1.0 ya, begini. Kemudian broadcastnya, berapa broadcastnya? Broadcastnya adalah 192.168.1.255 begini. Kemudian hostnya adalah dari 192.168.1.1 ya sampai dengan berapa? Ya, 254. Oke, begini. Ya, ini ya. Jadi kuncinya adalah blok subnet. Cara menentukan blok subnetnya adalah 256. 256 adalah jumlah dari keseluruhan IP dari 0 sampai 255. Dikurangi ini ya, angka oktet terakhir. Karena kita di kelas C. Dikurangi oktet terakhir ya. Jelas ya? Oke, sekarang contoh ini. Sekarang kita coba slash 25 ya. Kita coba slash 25. Kita coba di sini slash 25. Ya. Kira-kira blok subnetnya berapa? Kalau kita lihat di sini ya, enak ya kalau sudah ada ini. Blok subnetnya adalah 128.
Ketemu langsung. Dari mana 128? Ya, dari kalau di sini kan slash 24 itu nolnya oktet terakhirnya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 7 ya. Oke, kita lihat. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena pangkatnya dari 0, berarti di sini ini kalau keseluruhan ini 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 1, 2, 8. Ya, 2 pangkat 7, 1, 2, 8. Sehingga kalau di sini sebenarnya mudah ya. Karena ini kan kalau dari sini 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Kalau dari atas ya kita tinggal separuhnya. Yang di atas ini separuhnya ini. Misalnya ini 256. Separuhnya 256, 128. Separuhnya 128, 64. Separuhnya 64, 32. Dan seterusnya. Jadi sekarang kita jika misalnya beralih ke slash 25, maka blok subnet-nya adalah 128 ini ya. Oke. Bisa juga cara mengetahui dari mana 128 ini bisa juga dengan cara seperti ini. 2 pangkat, saya buka Winword aja. Winword. Oke, ini untuk memudahkan ya. Oke. Ini cara kedua ya. Cara menentukan blok subnet. Bisa juga dengan cara seperti ini. Slash 25. Oke, blok subnetnya berapa sih? Nah, cara mudahnya adalah 2 pangkat 32. Dari mana 32 ini? Dari versi IP ini. Versi IP ini adalah versi 4. Versi 4 itu sebanyak 32 bit ya. Tadi sudah kita bahas ya. 32 bit itu didapatkan dari ini ya. Ini ada 8, ada 8, ada 8, ada 8. Kalau kita isi satu semua kan 8 semua. 8 kali 4 32 bit. Oke, jelas ya. Oke, bagi yang tidak jelas bisa diulang lagi video ini. Oke, sekarang kita sampai mana tadi ya? Slash 25 ya, cara yang kedua ya. Oke. 2 pangkat 32, kita ingin mengetahui blok subnet nih. Ya, kita ingin mengetahui blok subnetnya. Blok subnet. Oke. Jadi 2 pangkat 32 ya. 2. Kenapa 2? Karena basis 2. Sistem bilangan ya, bilangan biner. Kenapa 32? Karena IP-nya IP versi 4. Yang mana IP versi 4 terdiri dari 32 bit. Oke. Sekarang dikurangi ini slash 25 nih ya. Angka yang ini ya, yang ini. Yang ini ya. Yang ini ya. Oke. Jadi dikurangi 25. Oke. Ya. Sama dengan berapa? 32 kurangi 25. Berapa? Ada 7 ya. Ya. 7 betul ya. 7 apa 6? 32 kurangi 25. Oke, 7 ya. Oke, berarti sama dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. Nah, begini ya. Oke. Nah, sekarang 2 pangkat 7 ini berapa? Ya, 2 pangkat 7 ini berapa? 2 pangkat 7 ini adalah 128. Ya. Kita bisa lihat di mana tadi? Nah, ini ya. 2 pangkat 7 ini 128. Oke. Oke, begitu ya. Jadi kalau kita ingin hitung ya 2 pangkat 1 0, 2 pangkat 2 1 dan seterusnya gitulah, dilatih sendiri ya. Usahakan hafal itu. Oke, sekarang sudah ketemu nih. 2 pangkat 7 itu ada 128. Udah. Berarti blok subnetnya adalah 128. Ya, tulis di sini 128. Nah, kalau sudah ketemu 128, udah sekarang kita bikin blok subnetnya. Ya, blok subnetnya. Oke. Kita start dari 0 ya, 0 kan? Oke, 0. 0 tambah 128 berapa? Ya, kita tulis 128. Kemudian ini saya pindah dulu deh biar nggak hilang. Ya, begini. 128 tambah 128 berapa? 256. Gini kan? Oke, kalau sudah ketemu 256,
Jangan dilanjut, 256 ini batas ya. Jadi saya kasih merah ya. Oke. Nah, sekarang ketemu nih. Sekarang kita tentukan batas bawahnya. Di sini berapa? 1 ya, 127. Oke, sekarang di sini 255. Nah, ketemu nih sudah ya. Jadi sekarang sudah ketemu. Oke, seperti ini. Jadi IP networknya ada dua sekarang ya. Jadi yang tadi itu jika menggunakan /24 hanya terdiri dari satu network, satu jaringan. Sekarang ada dua jaringan. Jaringan yang pertama ini. Ya. Jadi misalnya ini ya IP-nya. Satu ini berarti IP networknya adalah 0 ya. Terus ini kalau misalnya /25. Ya ini kan /25. Berarti IP network yang pertama ini 192 Oke. 192 168 1.0 ini networknya. Terus hostnya dari 1.1 sampai dengan lihat nih ya di sini 1 2 dan seterusnya nanti di sini 1 2 6. Oke. Berarti IP hostnya dari 1.1 sampai dengan 126 gini. Oke. Broadcastnya adalah ini 127. Oke, ini untuk network yang pertama. Ya. Berarti network yang pertama dan yang kedua ini sudah beda network ya. Kalau kita membangun jaringan menggunakan switch tidak akan terkoneksi jika beda network. Maka syaratnya harus satu network. Jika beda network itu harus melibatkan perangkat router namanya. Oke. Ini network yang pertama. Sekarang network yang kedua. Ya, network yang kedua. Berarti network yang kedua saya copy ini. Ya, saya paste di sini. Network yang kedua adalah di sini adalah 128 ya gitu. Terus IP host pertama 129. Yang di sini 254. Oke, begini. Berarti di sini startnya IP-nya adalah 129 ini IP hostnya. Terakhir berapa? 254. Ya, 254. Oke. Sorry ya, ini 254. Begini. Terus broadcastnya di sini adalah 255. Oke. Gitu ya. Jadi begitu caranya. Sama juga dengan yang ini ya. Ya. Misalnya /28, 29 dan seterusnya itu sangat-sangat mudah ya. Contoh lagi misalnya ya. Kita kasih soal nih. Ya, kita kasih soal. Misalnya paling mudah deh. Saya punya IP 10.10.10.1 dah. /30. Oke. Ya. Berapa IP networknya, berapa broadcastnya, berapa hostnya. Kita lihat /30 ya. /30 blok subnetnya berapa? 4. Dari mana 4? Ya, bisa juga menggunakan cara ini 32 pangkat 32 dikurangi 30 misalnya. Berapa? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, 4. Oke. Berarti IP hostnya ada berapa kira-kira? Ada 2. Karena 4 ini masih dikurangi 1 IP network, terus yang kedua dikurangi IP broadcast. Jadi dikurangi 2 untuk menentukan hostnya. Nah, berarti kalau sudah ketemu 4 ya udah. Gampang aja, tinggal 0 tambah 4, 4. Tambah 4, 8. Dan seterusnya. Nggak usah panjang-panjang karena soal kita di sini 1. Jadi kira-kira 1 sudah ada daerah sini. Sekarang kita buat batas ya. Kita buat batasnya. Saya buat kolom deh. Ya, kita buat batasnya. Batas di sini berapa? 3 ya. Ya, di bawahnya ini. Batas yang di sini, bawahnya ini 7. Oke, udah ketemu nih. Berarti IP networknya adalah berapa? Saya taruh di mana ya? Sini aja deh. IP networknya adalah 0 ya. 0. Dari mana 0? Ini. Ini adalah network. Ini adalah broadcast. Ya. Berarti broadcastnya adalah berapa? 3. Oke. Hostnya adalah 1 dan 2 ya. 10 10 10 2. Oke. Ya, gitu ya.
Misalnya di sini kita rubah, misalnya kita rubah 6 ya, 6. Oke. Kira-kira berapa hostnya kalau 6 ya? Kita lihat nih, 6. 6 ada daerah mana? Daerah sini kan? Ya. Berarti 6 itu di sini ya. 5 6. Oke, berarti networknya adalah 4 ya. Kemudian hostnya adalah 5 dan 6 ya. Kemudian broadcastnya 7 ya, gitu caranya. Jadi untuk subnetting itu sangat mudah ya, sangat mudah sekali. Kita tinggal mempelajari konsep-konsep biner tadi, bilangan biner sama perpangkatan ya. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian coba deh apa yang sudah kita lakukan ini ya, yang sudah lakukan ini kita terapkan ke mikrotik ya. Kira-kira perhitungan kita ini sesuai atau tidak. Contoh nih ya, saya akan masuk ke mikrotik nih ya. Kita akan masuk ke mikrotik. Oke, sekarang kita bikin IP address ya. Oke. Ya, kita pasang misalnya di Ether 2. Kita pasang IP-nya misalnya 10.10.10.6 ini ya, 6/30. Oke. Kita apply ya, kira-kira berapa IP networknya, sesuai enggak dengan ini ya. Di sini IP networknya berapa, 4 ya, kita apply ya, sesuai ya, begitu caranya. Oke, kemudian kita ingin mengetahui kan hostnya di sini 5 dan 6 ya, 5 dan 6. Oke, kita coba bagaimana caranya. Gampang aja, kita tinggal bermain DHCP server di sini, IP DHCP server, kemudian kita setup Ether 2 tadi ya, next ya. Ini IP networknya ya, IP networknya betul kan? Oke, next. Nah, ini gateway-nya ya. Oke, next. Nah, ini maksud saya setelah ini ya. Oh, sorry, ini adalah IP yang akan diberikan kepada klien. Kenapa 1? Kok hanya 5 saja? Kenapa? Karena yang titik 6 tadi sudah dipasang nih di sini. Ya. Ini kan titik 6 ya. Titik 6-nya sudah dipasang di sini. Jadi yang bisa diberikan kepada komputer lain hanya 1 saja. Begitu. Kecuali kalau kita ganti nih. Kita ganti mana di atas tadi? Ya, /25 misalnya ya. Oke, kita ganti /25. Cancel ini. Kita lihat IP address-nya. /25 ya. Ganti ini. /25. Supaya mudah penghitungannya, saya kasih 1 aja di sini. /25. Kita apply. Kira-kira berapa networknya ya? Kira-kira sesuai enggak dengan ini? Ini kan networknya 0 ya. Oke, berarti 10.10.0 nanti kita apply. Nah, kan 0. Oke. Kemudian coba deh kita bikin DHCP servernya sekarang. Kira-kira batasan networknya itu dari berapa sampai berapa? Ya, ini kan 1 sampai 26. Yang satu ini sudah dipakai di sini. Berarti yang akan diberikan kepada klien nanti dari 2 sampai dengan 126. Oke, kita coba kita buktikan. Masuk DHCP server, DHCP setup ya, Ether 2 next ya. Kita ini kan IP networknya. Nah, ini dia. Ya, cocok kan? Ya, dari 2 sampai 126. Dari 2 sampai 126. Begitu caranya. Mudah kan? Sangat mudah ya. Jadi subnetting itu tidak perlu kita bikin pusing. Ini biasanya jurusan TKJ nih ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Jadi permasalahan di masalah subnetting. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan di sini. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini menjadi bekal buat kalian. Jika tutorial ini atau ilmu yang saya share ini bermanfaat buat kalian, maka tolong deh di subscribe dan di like channel ini. Oke, terima kasih.